Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan keempat di bab 3 materi bentuk aljabar, di mana kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang beberapa operasi bentuk aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Dan kemudian juga setelah mempelajari tentang perkalian, kalian juga sudah mempelajari tentang cara memfaktorkan bentuk-bentuk aljabar. Ada beberapa bentuk itu ya yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Oke, pada pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang masih dengan operasi hitung pada bentuk aljabar yang terakhir, yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, hasil bagi dua bentuk aljabar itu dapat kita peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu dari masing-masing bentuk aljabar. Nah, faktor sekutu itu sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian melakukan pembagian dalam bentuk pembilang dan penyebut. Nah, kalau kalian mendengar istilah pembilang dan penyebut itu berarti kita akan membentuk mencari hasil bagi dari dua bentuk aljabar itu menjadi seperti pecahan, atau bisa juga menggunakan pembagian bersusun. Nah, contoh yang pertama, sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 3xy dibagi 2y. Itu yang pertama. Yang kedua, 6a pangkat 3b kuadrat dibagi 3a kuadrat b. Yang ketiga, yang C, bentuk aljabar yang pertama yaitu 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 dibagi bentuk aljabar yang kedua, x ditambah 5. Nah, sekarang penyelesaiannya. Yang pertama yaitu 3xy dibagi 2y. Nah, kita lihat di situ. Bentuk aljabar yang pertama yaitu variabelnya adalah xy, variabel yang kedua adalah y. Nah, kalau operasi perkalian sebelumnya, kalau variabelnya berbeda tetap bisa dikerjakan. Sama halnya seperti pembagian bentuk aljabar, jika variabelnya berbeda masih bisa kita kerjakan. Nah, bedanya apa? Kalau di perkalian, jika variabelnya berbeda berarti akan kita gabungkan. Kalau variabelnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, berbeda kalau perkalian. Kalau perkalian, jika pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dikurangi tergantung pembilangnya berapa, penyebutnya berapa. Nah, di contoh yang pertama ini, variabelnya yaitu xy dan y. Nah, di situ ternyata ada variabel yang sekutu atau faktor sekutunya. Faktor sekutunya yang mana? Nah, faktor sekutunya adalah yang y. Nah, karena pembilangnya ada variabel y, memuat variabel y, dan penyebutnya juga memuat variabel y, maka karena pangkatnya sama bisa kita coret. Nah, karena pangkatnya sama ya, maka kita coret. Maka yang tersisa adalah 3x dikurang 2, seperti itu. Kemudian yang B, 6a pangkat 3, b pangkat 2 dibagi 3a pangkat 2, b. Nah, di sini bisa kalian lihat. Variabelnya ternyata sama, tetapi pangkatnya berbeda, hurufnya ya. Hurufnya sama, di situ ada A dan ada B. Nah, pembilangnya ada A, ada B, penyebutnya ada A, ada B, tetapi pangkatnya berbeda. Nah, di sini kita sederhanakan. Kita sederhanakan yang mana? Kita sederhanakan yang pangkatnya banyak, yaitu pembilangnya. Berarti pembilangnya kita sederhanakan menjadi 3A pangkat 2B dikali 2AB. Nah, itu kita cari faktor sekutunya. Ternyata di situ ada faktor sekutu. Faktor sekutu itu yang mana? Faktor sekutunya adalah 3A pangkat 2B dan 3A pangkat 2B yang di penyebutnya. Nah, faktor sekutunya adalah 3A kuadrat B. Maka kita coret faktor sekutu yang sama, yang tersisa adalah 2AB. Maka hasil baginya adalah 2AB, seperti itu. Oke, sekarang yang bagian C, yaitu 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 15 dibagi x ditambah 5. Nah, selain menggunakan bentuk pembilang dan penyebut, pembagian bentuk aljabar dapat dilakukan dengan pembagian bersusun berikut. Nah, kalian ingat kan pembagian bersusun? Seperti di bab 1 sudah pernah saya bahas tentang pembagian bersusun. Nah, di sini kita tulis seperti biasa.
2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 15 dibagi x tambah 5. Nah, caranya bagaimana? Caranya kurang lebih sama seperti pembagian bersusun pada bilangan bulat. Nah, di sini bisa kalian lihat, bagilah suku pertama dengan suku pertama terlebih dahulu, yaitu suku pertama pada bentuk pertama dibagi suku pertama dengan di bentuk aljabar yang kedua, yaitu 2x pangkat 2 dengan x. Nah, sehingga diperoleh hasil baginya adalah 2x. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian 2x itu kita kalikan dengan x ditambah 5. Sehingga kita peroleh hasil kalinya adalah 2x pangkat 2 ditambah 10x. Nah, seperti itu. Jadi kalian sejajarkan 2x kuadrat dengan 2x kuadrat, kemudian suku keduanya dengan suku kedua yang di atasnya. Kemudian kita kurangkan yang bentuk aljabar yang paling atas, kita kurangkan dengan bentuk aljabar yang di bawah. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2, hasilnya adalah 0. Kemudian 7x dikurang 10x, hasilnya adalah negatif 3x. Nah, kenapa 15-nya turun? Sebenarnya 15-nya itu adalah, di bawah 15 itu sebenarnya adalah ada 0 di sini. Nah, jadi negatif 15 dikurang 0, hasilnya adalah negatif 15. Nah, sekarang selanjutnya kita bagi kembali suku pertamanya. Suku pertamanya dibagi dengan suku pertama yang di bentuk kedua, nah, yang ini. Nah, suku pertama yang ini, negatif 3x dibagi dengan x. Maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, seperti itu. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan x ditambah 5. Maka hasilnya adalah negatif 3x dikurang 15. Nah, kemudian kita kurangkan lagi, maka hasilnya adalah 0. Kalau kita kurangkan itu ya, negatif 3x dikurang negatif 3x, negatif 15 dikurang negatif 15, hasilnya adalah 0. Maka kita peroleh hasil pembagian 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 dibagi x ditambah 5, hasilnya adalah 2x dikurang 3, seperti itu. Oke, jadi ini untuk pembahasan tentang pembagian. Kemudian kita lanjut kepada pecahan pada bentuk aljabar. Nah, tadi kita operasinya tentang bentuk aljabar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan pada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Pada materi pecahan di bab 1, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menyederhanakan suatu bilangan pecahan, yaitu dengan menentukan faktor persekutuan terbesar dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Dalam menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kita dapat melakukan dengan cara yang sama, yaitu menentukan FPB dari masing-masing pembilang dan penyebutnya, seperti contoh berikut. Nah, tentukan KPK dan FPB dari 12 PQ dan 8 PQ pangkat 2. Nah, anggaplah 12 PQ-nya 12 PQ dan 8 PQ kuadrat itu adalah suatu bilangan. Anggaplah seperti itu ya. Nah, penyelesaian. Kita cari terlebih dahulu masing-masing faktor dari bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu 12 PQ. Nah, faktor-faktor dari 12 itu bisa kita cari dulu faktor dari setiap koefisiennya, yaitu 12 misalnya. 12 bilangan apa saja yang bisa kita cari. Nah, kita bisa cari pakai pohon faktor. 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 3. Nah, jadi kita peroleh 2 pangkat 3 dikali 3 seperti yang di bawah itu ya. Nah, 12 pangkat 2 dikali 3 dikali P dikali Q. Nah, variabelnya kita pisahkan masing-masing. Kemudian kita cari yang 8. Kalau 8 berarti 2 kali 4. 4-nya kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh 2 pangkat 3 dikali P dikali Q pangkat 2. Nah, seperti ini faktor-faktor dari 12 PQ dan 8 PQ kuadrat. Nah, kemudian kita tentukan KPK dan FPB-nya. Nah, kalau KPK bagaimana cara kita menentukannya? Nah, jadi ingat kembali cara menentukan KPK itu dengan cara
mengambil pangkat tertinggi jika bilangannya sama, kemudian dikalikan dengan bilangan yang lainnya dari semua faktornya. Nah, berarti KPK-nya yaitu, nah di sini karena duanya ada dua, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, kita ambil pangkat tertingginya yaitu 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan 3, nah karena 3-nya tidak ada pasangannya, berarti kita tetap tulis yang 3 pangkat 1. Kemudian P-nya juga sama-sama berpangkat 1, berarti kita ambil 1 saja yaitu dikali P. Dan yang Q-nya yang tertinggi adalah pangkat 2, yaitu kita ambil Q pangkat 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 24 PQ pangkat 2, seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan FPB. Kalau kita menentukan FPB berarti kita hanya mengambil faktor yang sama. Mengambil faktor yang sama, bukan semua faktor. Kalau KPK kita mengambil semua faktornya dengan pangkat tertinggi. Kalau FPB kita mengambil faktor yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Berarti kita peroleh di situ adalah 2 pangkat 2 dikali P dikali Q. Maka hasilnya adalah 4 PQ. Jadi itulah FPB dari 12 PQ dan 8 PQ kuadrat. Oke, itu untuk menentukan faktor, menentukan KPK, dan menentukan FPB dari suatu bentuk aljabar. Nah, jadi KPK dan FPB dari 12 PQ dan 8 PQ kuadrat adalah 24 PQ kuadrat dan 4 PQ. Seperti itu ya. Contoh berikutnya. Sederhanakanlah pecahan bentuk aljabar berikut jika X dan Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada dua contoh yaitu 3X per 6X kuadrat Y. Dan yang B-nya 4X kuadrat YZ pangkat 3 per 2X Y pangkat 2. Nah, penyelesaian. FPB dari 3X ditambah 6X kuadrat Y adalah 3X. Nah, ini bisa kalian cari dengan menggunakan cara yang di contoh sebelumnya. Sehingga kita peroleh 3X per 6X kuadrat Y sama dengan, nah ini penyebut dan pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 3X. Maka 3X dibagi 3X hasilnya adalah 1. Kemudian 6X kuadrat Y dibagi 3X itu hasilnya berapa? Kalian bisa tulis seperti ini. 6X kuadrat Y dibagi 3X. Nah, di sini kalian bagi koefisien dengan koefisiennya. Kalian bagi, bisa enggak? 6 bagi 3, oh ternyata bisa. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian X kuadrat dibagi X. Nah, kalian ingat tadi yang saya bilang, kalau pembagian pada bentuk aljabar, jika variabelnya memuat huruf yang sama tetapi pangkatnya berbeda, maka kalau dibagi pangkatnya berkurang. Berarti yang pangkat 2 dikurang pangkat 1, maka hasilnya adalah X. Nah, X yang di bawah berarti hilang karena sudah habis. Kemudian yang tersisa adalah yang Y. Nah, berarti hasilnya adalah 2X Y. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 2XY. Nah, itulah bentuk sederhana dari 3X per 6X kuadrat Y. Kemudian yang B, FPB dari 4X kuadrat YZ pangkat 3 dan 2XY pangkat 2 adalah 2XY. Sehingga kita peroleh sama caranya menggunakan seperti yang bagian A, kita bagi masing-masing pembilang serta penyebutnya dengan 2XY. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2XZ pangkat 3 per Y. Seperti itu ya. Kalau kalian mau lebih detailnya bisa kalian uraikan masing-masing. Berarti 4X kuadrat YZ pangkat 3 bisa kalian bagi dengan 2XY. Nah, ini sama-sama XY. Kalian coret karena pangkatnya sama. Kemudian yang X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 berarti menjadi X saja. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Berarti yang tersisa adalah 2XZ pangkat 3. Sama ya, seperti yang di jawaban itu. Kemudian 2XY pangkat 2 dibagi 2XY. Nah,
Karena 2 dibagi 2 adalah 1, maka bisa kita coret. Kemudian X-nya berpangkat 1, bisa kita coret juga. Dan tersisa adalah Y pangkat 2 per Y. Maka hasilnya adalah Y. Nah, sesuai ya. 2XZ pangkat 3 per Y, seperti itu. Kemudian, operasi pecahan pada bentuk aljabar. Yang pertama, pasti ada penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Nah, pada materi di bab 1 tentu kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pada materi pecahan bentuk aljabar dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan tentu terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya. Kemudian melakukan operasi penjumlahan atau pengurangannya. Nah, jadi kalau di pecahan bentuk aljabar ini sama, kalian harus menyamakan penyebutnya dulu jika operasinya penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau penyebutnya sudah sama, berarti bisa kalian operasikan dikurang atau dijumlahkan. Contoh, tentukanlah hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama 1 per 2P ditambah 5 per 3Q. Kemudian yang B 1 per K dikurang 3 dikurang 2 per K ditambah 1. Penyelesaian. Nah, kita bisa lihat di sini yang bagian A ternyata penyebutnya berbeda. Yang satu 2P, yang satunya 3Q. Nah, kita bisa menggunakan perkalian silang. Bisa kita gunakan perkalian silang. Berarti yang ini, yang pecahan yang pertama kita kalikan dengan 3Q. Kemudian yang pecahan yang kedua kita kalikan dengan 2P. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3Q per 6PQ ditambah 10P per 6PQ. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya sudah bisa kita operasikan. Di sini tandanya penjumlahan, berarti hasilnya adalah 13. Karena penyebutnya variabelnya berbeda, maka tetap kita tulis 3Q ditambah 10P per 6PQ. Kecuali jika ada suku sejenisnya, maka bisa dioperasikan. Kemudian yang bagian B yaitu 1 per K dikurang 3 dikurang 2 per K ditambah 1. Nah, kita gunakan cara yang sama. Berarti pecahan yang pertama kita kalikan dengan penyebut di pecahan kedua yaitu K ditambah 1. Nah, begitu juga sebaliknya. Pecahan yang kedua kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang pertama yaitu K dikurang 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah K ditambah 1 per K kuadrat dikurang 2K dikurang 3 dikurang 2K dikurang 6 per K kuadrat dikurang 2K dikurang 3. Nah, bisa kalian lihat di sini ternyata ada suku sejenisnya yaitu K pada penyebutnya. Maka kita kelompokkan suku-suku sejenisnya K ditambah 1 dikurang 2K dikurang negatif 6. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif K ditambah 7 per K kuadrat dikurang 2K dikurang 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perkalian pecahan bentuk aljabar. Nah, perkalian pecahan bentuk aljabar ini kurang lebih sama seperti perkalian pecahan pada bilangan bulat. Nah, pada operasi perkalian bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. A per B dikali C per D sama dengan AC ini A dikali C per B dikali D, di mana BD tidak sama dengan 0. Nah, hal tersebut juga berlaku pada perkalian pecahan bentuk aljabar. Contoh 5. Tentukanlah hasil perkalian pecahan bentuk aljabar berikut. Yang pertama 4 per 3A dikali A dikali B, AB per 2. Yang B, X dikurang 1 per Y dikali Y ditambah 1 per X. Nah, di sini kalian bisa langsung kerjakan, yaitu 4 dikali AB, pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. 4 dikali AB per 3A dikali 2. Maka hasilnya adalah 4AB per 6A. Nah,
di sini ternyata bisa kita sederhanakan. Dari yang mana yang bisa kita sederhanakan? Yaitu 4 dan 6, kemudian yang A dengan A. Maka kita peroleh hasilnya 2B per 3. Seperti itu. Kemudian kita ke contoh berikutnya, yaitu yang bagian B. X dikurang 1 dikali Y, X dikurang 1 per Y dikali Y ditambah 1 per X. Nah, ini juga sama, kita langsung kalikan. X dikurang 1 dikali Y ditambah 1 per Y dikali X. Maka hasilnya adalah XY dikurang Y ditambah X dikurang 1. Kemudian kita kelompokkan menjadi XY ditambah X dikurang Y dikurang 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini kalian tidak bisa langsung sederhanakan karena ada banyak suku di penyebutnya. Seperti itu. Kemudian yang bagian C yaitu pembagian pecahan bentuk aljabar. Pembagian bilangan pecahan merupakan inverse atau kebalikan dari operasi perkalian sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kalau A dibagi B per C itu sama saja dengan A dikali C per B. Di mana B dan C-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kalau A per B dikali C sama dengan A per B dikali 1 per C atau A per BC, di mana BC-nya juga tidak sama dengan 0. Kemudian kalau bentuknya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C atau AD per BC. Nah, kalau ini B, C, dan D-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0 berarti dia tidak terdefinisi. Hal tersebut juga berlaku pada pembagian pecahan bentuk aljabar. Contoh 6. Tentukan hasil pembagian pecahan bentuk aljabar berikut. 4P per 3Q dibagi 2Q per 9P. Kemudian bagian B-nya AB per C dibagi B kuadrat per AC. Nah, penyelesaian. Nah, ini ternyata bentuk ini adalah bentuk yang ketiga, yaitu A per B dibagi C per D. Berarti 4P per 3Q kali dengan 9P per 2Q. Maka hasilnya adalah 36P kuadrat per 6Q kuadrat. Kemudian kita sederhanakan 36 dengan 6-nya, maka kita peroleh 6P kuadrat per Q kuadrat, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau misalnya koefisiennya itu bisa disederhanakan seperti ini. 36 dan 6 bisa disederhanakan, maka kalian sederhanakan. Kalian abaikan, kalau misalnya variabelnya tidak bisa disederhanakan, kalian abaikan. Kalian kerjakan koefisiennya saja. Maka diperoleh hasil sederhananya adalah 6P kuadrat per Q kuadrat. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B juga sama berarti. AB per C dibagi B kuadrat per AC. Sama dengan AB per C dikali AC per B kuadrat. Lalu kita peroleh A kuadrat BC per B kuadrat C. Nah, kalau seperti ini berarti ada variabel-variabel yang sama atau huruf-huruf yang sama, yaitu B dan C. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata yang C itu pangkatnya sama, berpangkat 1, maka bisa kita coret langsung. Kemudian yang berikutnya, yang B pembilang pangkat 1, yang B penyebutnya ternyata pangkat 2. Berarti yang tersisa adalah penyebutnya, yaitu B pangkat 1. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah A kuadrat per B. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Nah, sama seperti bentuk aljabar biasa, kita juga ada perpangkatan di pecahannya. Nah, operasi perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Nah, jadi kalau A pangkat N, A per B pangkat N, itu sama saja dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N kali. Misalnya N-nya itu 10, berarti A per B kita kalikan sebanyak 10 kali. A per B dikali A per B dikali A per B sampai 10 kali.
Atau sama saja penyebutnya kita pangkatkan 10, pembilangnya juga kita pangkatkan 10 jika n-nya 10, seperti itu. Nah, contoh 7. Tentukanlah hasil. Nah, ini maaf, di sini ada kesalahan. Ini adalah perpangkatan. Nah, itu adalah perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Jadi 3x per 2 dipangkatkan 3, 2a dikurang 1 per b dipangkatkan 2. Nah, kita gunakan definisi yang ada di atas, yaitu a pangkat n per b pangkat n. Berarti penyelesaiannya yaitu 3x per 2 dikali 3x per 2 dikali 3x per 2. Atau 3x dipangkatkan 3 per 2 dipangkatkan 3. Maka kita peroleh hasilnya di sini adalah 27x pangkat 3 per 8. Nah, kalau tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti kita abaikan, kita biarkan saja. Kemudian yang B sama 2A dikurang 1 per B dikali 2A dikurang 1 per B. Maka kita peroleh 2A dikurang 1 dikali 2A dikurang 1 per B kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah 4A kuadrat dikurang 2A dikurang 2A ditambah 1 per B kuadrat. Hasil akhirnya adalah 4A kuadrat dikurang 4A ditambah 1. Nah, masih banyak dari kalian yang hanya menuliskan sampai sini. Nah, kalau kalian tuliskan hanya sampai sini, misalnya seperti 4A kuadrat dikurang 2A dikurang 2A ditambah 1, maka akan saya salahkan. Karena di sini masih ada suku sejenis yang bisa dioperasikan. Seperti itu. Oke, ini untuk contoh 7 tentang perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Nah, kemudian penerapan bentuk aljabar pada kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu menentukan nilai suatu bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dengan cara mensubstitusi sebarang bilangan pada setiap variabel-variabel aljabar berikut. Nah, contoh 8 misalnya. Jika M sama dengan 3, tentukanlah nilai dari 5 dikurang 2M. Kemudian yang B, jika X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 3, tentukanlah nilai dari 2x kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat. Nah, penyelesaian. Dari situ diketahui M-nya sama dengan 3. Nah, substitusi itu adalah mengganti variabel yang sudah diketahui nilainya ke dalam bentuk aljabar. Nah, di sini bentuk aljabarnya adalah 5 dikurang 2M. Nah, substitusi nilai M sama dengan 3 ke bentuk aljabar. Berarti M-nya kita ganti 3. Artinya 2 dikali 3. Maka 5 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu. Kemudian yang B, diketahui X-nya sama dengan negatif 4 dan Y-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 3 ke bentuk aljabar. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2 dikali negatif 4 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikurang negatif 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 32 ditambah 12 ditambah 27. Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 71. Nah, seperti ini adalah bentuk substitusi atau mencari nilai suatu bentuk aljabar. Kemudian contoh 9. Tuh, Pak Ahmad memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang X ditambah 4 meter dan memiliki luas X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Tentukanlah lebar tanah dalam bentuk aljabar. Nah, penyelesaian. Nah, kita diketahui di sini panjang tanahnya adalah X ditambah 4 meter. Kemudian lebarnya kita belum tahu karena lebarnya yang kita cari. Kita bisa simbolkan dengan L. Kemudian luas tanahnya yaitu X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Nah, di sini sebenarnya ada tulisan meter kuadrat ya. Saya lupa nulis. Nah, cara menentukan lebar tanahnya kita gunakan rumus
persegi panjang. Kita gunakan rumus persegi panjang, berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Itu kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan x ditambah 4 dikali L. Nah, di sini L itu bukan suatu suku atau bukan suatu variabel. Jadi kita tidak mengalihkan ke x ditambah 4. Kemudian, nah, agar x ditambah 4 ini hilang atau tidak ada di sini, kita mau pindah ke ruas sebelah kiri, karena di sini operasinya perkalian, maka masing-masing ruas kita bagi dengan x ditambah 4. Nah, substitusi yang diketahui ke rumus, nah, seperti yang tadi saya bilang, kita bagi masing-masing ruas dengan x ditambah 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 per x ditambah 4. Nah, ini bukan hasil akhirnya. Nah, cara kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu dengan menyederhanakan atau memfaktorkan pembilangnya, yaitu x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah x ditambah 4 dikali x ditambah 2 per x ditambah 4. Nah, dari sini bisa kalian lihat, ternyata di sini sudah ada suku sejenisnya, yaitu x ditambah 4. Nah, karena ada suku sejenisnya atau faktor sekutunya kita coret. Nah, karena pangkatnya sama. Maka yang tersisa adalah x ditambah 2. Nah, sederhanakan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, itu sudah kita coret ya. Maka yang tersisa adalah x ditambah 2. Maka lebarnya adalah x ditambah 2. Jadi lebar tanah Pak Ahmad adalah x ditambah 2 meter. Nah, jadi bentuk aljabar ini banyak sekali bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari ya. Bukan hanya tentang menghitung tanah saja. Jadi seperti kayak kalian menentukan harga satu buah botol air mineral dalam satu dus misalnya seperti itu. Masih banyak lagi ya. Nah, jadi untuk materi kita pada pertemuan keempat ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp seperti biasa. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.